Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 18 Februari 2022 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa lagi pada hari ini, Jumat tanggal 18 Februari 2022. Bersama saya, Feice Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, bab 8 ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1. Mari kita baca dan dengarkan bersama. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena Aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa Kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa sabda Yesus yang disampaikan melalui penginjil Markus yang kita dengarkan hari ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena kisah ini juga ditulis oleh dua penginjil yang lain, yaitu penginjil Matius dan Lukas. Mari kita renungkan bersama-sama. Di sini dikatakan bahwa Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti Dia. Menyangkal diri artinya meninggalkan kesenangan tubuh kita, berani meninggalkan kesenangan daging kita atau duniawinya kita. Jadi hal-hal yang kita senangi harus kita tinggalkan. Itu yang disebut dengan menyangkal diri. Saya mempunyai kesaksian yang terjadi di waktu yang belum lama ini. Ceritanya pada satu hari Sabtu, anak saya itu tampangnya bete seharian. Dia kelihatan kecewa. Akhirnya saya dekatin, kenapa? Ada apa bikin kamu bete begini? Mami, teman-teman saya pergi ke mall, tapi nggak ngajakin. Terus
Emangnya kenapa kalau mereka nggak ngajakin kamu? Mungkin mereka punya kepentingan di mall ya, yang tidak perlu ngajak kamu. Bukan, dia bilang. Dia nggak cerita kalau di mall itu ada apa gitu. Akhirnya pas saya buka-buka media sosial dan baca-baca di grup, saya baru tahu ternyata di mall yang dia maksudkan itu sedang diselenggarakan yang memang dia sukai, yang sesuai dengan hobinya dia. Akhirnya saya sudah memahami, oh pantesan anak ini bete seharian gitu ya. Saya deketin, kamu nggak usah sedih terus, kita kan bisa pergi sendiri ya. Saya belum tahu tuh kalau apa yang terjadi di mall itu sebenarnya gitu kan. Kita juga harus tahu kenapa teman-teman tidak ngajakin kamu, atau mungkin Tuhan jika punya rencana tertentu sama kamu sehingga kamu tidak diajak di mall. Semakin sore saya baca di media sosial, saya baru paham. Ternyata terjadi kerumunan besar. Saya tunjukin kepada anak saya, kamu lihat apa yang terjadi di mall ini pada hari ini. Terjadi kerumunan di situ. Mami bersyukur kamu tidak diajak oleh teman-teman kamu ke sana. Kenapa? Karena kalau kamu di sana, Mami yang khawatir. Mami bersyukur teman-teman kamu tidak ngajakin kamu. Karena kalau teman-teman kamu ngajakin kamu, pasti Mami akan antarin kamu ke sana. Karena Mami tahu kamu suka dengan acara ini. Tapi Mami bersyukur Tuhan mempunyai caranya supaya Mami tidak tahu tentang ini, kemudian kamu juga tidak diajakin oleh teman-teman kamu. Kamu paham maksud Mami? Iya. Akhirnya, tapi anaknya tetap bete juga, tetap sedih gitu. Karena saya melihat ada satu pemberitahuan bahwa event ini masih diselenggarakan besok hari, masih berlanjut, tapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Akhirnya saya bilang, ya udah besok pulang dari gereja, Mami bawa kamu ke mall. Besok kita pergi sama Dedi, sama Dede. Singkat cerita, besok setelah kami pulang dari gereja, saya bawa anak-anak ke mall. Sampai di sana, ternyata menurut saya itu masih tetap ramai. Meskipun tidak seramai apa yang saya lihat di media sosial yang terjadi di hari sebelumnya. Akhirnya saya bilang sama anak-anak saya, ayo apa yang kalian inginkan di sini, kita beli, langsung kita pulang. Jangan lama-lama berada di mall ini tidak baik. Singkat cerita kami pulang, anak-anak juga sudah cukup puas karena sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya besok pagi, hari Senin, pagi-pagi sekali begitu saya buka handphone saya, ada satu pesan singkat dari gurunya. Disampaikan demikian bahwa semua anak-anak ataupun keluarganya yang pergi ke tempat umum pada hari Sabtu dan Minggu tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi mereka hanya boleh mengikuti pembelajaran jarak jauh. Karena disebutkan hari Sabtu dan Minggu, artinya anak saya juga terlibat di dalamnya. Akhirnya dia tidak bisa lagi pergi ke sekolah. Lalu saya tunjukin ke anak saya. Saya juga mulai memahami, oh begitu cara Tuhan mengajarkan saya untuk mendidik anak saya. Saya sampaikan kepada anak saya, kamu sudah terima surat dari guru kamu? Sudah. Kamu sudah mengerti? Sudah. Kamu senang baca seperti itu? Kamu bangga kalau kamu ada di dalam salah satu dari siswa yang tidak diperkenankan ikut di dalam pembelajaran tatap muka hari ini? Enggak, Mami, katanya. Oke, Mami tidak akan banyak bicara tentang ini. Saya katakan, Mami yakin dan percaya kamu sudah cukup dewasa untuk memahami hal ini. Seperti yang sudah Mami katakan kemarin, bahwa ada banyak hal yang mungkin saat ini mengecewakan kita, saat ini membuat kita sedih. Tapi sebenarnya Tuhan sedang berjuang untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi mungkin pada saat ini kita tidak memahami, pada waktunya nanti kita akan memahami apa sih sebenarnya rencana dan kehendak Tuhan untuk kita. Kamu paham? Paham. Oke, akhirnya ini berlalu ya. Dan karena kami terlibat di dalam kerumunan itu, meskipun kerumunan di hari berikutnya tidak terlalu ramai, tetap saja saya sadar diri, saya katakan bahwa kita satu keluarga juga harus karantina.
Karena pada keesokan harinya ada begitu banyak berita yang keluar bahwa ada banyak peserta-peserta yang mengikuti event tersebut ternyata terpapar virus COVID-19. Akhirnya kami pun karantina selama 1 minggu dan tidak menimbulkan gejala apa-apa. Akhirnya saya pikir ya sudah, kita sudah boleh beraktivitas lagi di luar. Dan saya mulailah pas hari 1 minggu itu adalah malam tahun baru Imlek. Jadi saya sudah mulai ke tempat papa saya. Singkat cerita, besoknya saya mendapatkan tugas pelayanan di gereja. Saya pergi pelayanan, berjumpa dengan teman pelayanan saya, senang sekali, kami foto-foto dan sebagainya, berlalu begitu aja. Kemudian karena saya sadar bahwa di gereja pun kita terlibat dengan orang banyak, akhirnya saya sampaikan kepada koko saya, bilang, papa ya, saya hari ini nggak datang lagi karena kemarin juga kami sudah berjumpa gitu ya. Kayaknya hari ini saya terlalu banyak ketemu orang, itu tidak baik buat kesehatan papa. Karena papa saya juga lagi sakit sekarang, jadi nanti saya akan telepon papa bahwa kita silaturahmi secara online aja. Akhirnya saya tidak berjumpa. Singkat cerita, keesokan hari atau 2 hari kemudian teman saya telepon, teman yang satu pelayanan dengan saya, di mana saya ajak foto-foto bersama, dia telepon, "Faye, aku minta maaf ya." "Kenapa?" "Saya minta maaf," katanya. "Kenapa?" "Barusan saya antigen positif." Wah, saya bukannya ya lu gitu, bukan, ya kenapa saya kena karantina lagi deh. Saya cuma pikir bahwa saya sudah menyelesaikan 1 tahap, kemudian saya sendiri merasa bahwa saya memang harus menjalani pelayanan ini, sudah saya ambil, saya harus melakukannya, saya kena lagi karantina untuk berikutnya lagi. Akhirnya teman-teman saya bilang, "Hebat lo ya, beneran kagak pergi kemana-mana," gitu. Saya bilang, iya, kita seharusnya harus tahu diri. Sebenarnya pandemi itu bisa dikendalikan. Sebenarnya virus ini bisa kita kendalikan supaya dia tidak menyebar begitu cepat. Asal kita sendiri berani menahan diri, asal kita sendiri berani menyangkal diri. Jangan mudah terbawa arus untuk mengikuti apa yang bisa menyenangkan hati kita, yang bisa memuaskan kedagingannya kita. Nah, saya bilang, ya saya enjoy aja di rumah. Daripada saya keluar, saya tidak tahu kalau misalnya saya sendiri juga ada virus dan saya mencelakakan orang lain. Saya lebih baik memilih, ya tidak apa-apalah, perpanjang lagi aja 7-10 hari di rumah. Dan saya menahan diri di rumah, kami jalani lagi karantina. Puji Tuhan, saya tidak menimbulkan gejala apapun juga. Dan sedikit-sedikit gejala kecil, saya langsung istirahat dan minum obat yang bisa menyembuhkan saya lebih cepat gitu. Puji Tuhan tidak terjadi apa-apa dengan saya, dan saya bersyukur bahwa di situ saya juga mendapatkan pelajaran bahwa ketika kita berani untuk menyangkal diri, itu tidak hanya akan menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan orang lain. Enak gak sih di karantina? Enak gak sih di isolasi mandiri sendiri, kita gak boleh keluar beraktivitas, bahkan untuk pergi ke warung beli sesuatu pun sebenarnya tidak boleh. Karena dari perjumpaan kita, interaksi kita dengan orang lain akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Nah, dari Injil hari ini kita juga belajar bahwa karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ketika kita membela kesenangan kita, kita tidak berani untuk menyangkal diri kita, kita justru akan mengalami penderitaan yang lebih dalam. Sebaliknya dikatakan, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saya berpikir bahwa ya sudahlah, yang untuk karantina yang kedua itu kan karena saya juga menjalani tugas panggilan saya untuk melayani di gereja. Jadi ya udah, saya jalani aja karantinanya dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga saya juga di rumah. Ya. Saya berpikir bahwa Tuhan sedang mengajarkan kepada saya bahwa saya harus bijaksana di dalam hal-hal yang kecil. Karena hal-hal kecil itu justru memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Ketika saya memilih untuk keluar rumah, ternyata saya sendiri terpapar virus COVID-19. Saya tidak bisa membayangkan ada berapa banyak orang yang berjumpa dengan saya, dan orang-orang itu berjumpa lagi dengan orang lain, sehingga virus ini semakin tidak bisa dikendalikan. Mari kita berani untuk menyangkal diri kita.
Memang ketika kita menyangkal diri, ada banyak hal yang tidak enak yang kita rasakan. Bisa jadi kita merasa kecewa, seperti saya ya, merasa kecewa karena tidak diajakin oleh teman-temannya. Bisa jadi kita merasa sedih atau banyak hal yang kesannya menimbulkan penderitaan. Tapi kita harus percaya bahwa ketika kita berani untuk menerima penderitaan itu, ketika kita berani untuk memikul salib kita, saat itulah penderitaan itu dipakai Tuhan untuk memurnikan jiwa kita, supaya kita dapat semakin memahami rencana dan kehendak Allah bagi kita. Jadi sahabat-sahabat pendengar sekalian, mari kita belajar untuk berani menyangkal diri kita, memikul salib penderitaan hidup kita, supaya kita semakin dimurnikan dan semakin dilayakkan untuk memahami rencana dan kehendak Tuhan yang Ia nyatakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa. Saya selalu berdoa semua sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Salam Fresh Juice, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 18 Februari 2022. Terima kasih kepada Feice Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.